Di zaman modern ini dunia tampak rasional. Kita hidup dengan teknologi, data, dan sains. Tapi di sudut-sudut tersembunyi dunia, di balik tabir modernitas, ritual kuno masih hidup. Diam-diam, dalam bayang-bayang, ritual-ritual ini diwariskan dari generasi ke generasi, adalah denyut nadi spiritual yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Mari kita saksikan bagaimana manusia di berbagai penjuru bumi terus mencari koneksi dengan kekuatan supranatural Joja sama berabad-abad. Perjalanan kita dimulai di atap dunia, di lereng Himalaya yang diselimuti salju abadi. Di sini, di tengah kesunyian pegunungan yang megah, hidup komunitas pertapa Shaiva. Mereka adalah penjaga tradisi kuno, mewarisi pengetahuan spiritual yang telah diturunkan dari guru ke murid selama berabad-abad. Dan di antara ritual-ritual suci mereka terdapat satu yang paling ekstrem, Panchakni Tapas. Bayangkan di tengah dinginnya Himalaya yang menusuk tulang, para pertapa ini duduk bermeditasi dikelilingi oleh kobaran api. 4 api berkobar di 4 penjuru mata angin, sementara matahari yang terik di atas kepala mereka menjadi api kelima. Tubuh mereka dipanggang oleh panas yang tak tertahankan, namun pikiran mereka terfokus pada satu tujuan, memanggil kehadiran Dewa Shiva dalam bentuknya yang paling kuat, Agni, Dewa Api. Ini adalah ujian ketahanan fisik dan spiritual yang luar biasa. A voice relating from Srivedskrid and being with you. Dari puncak Himalaya yang dingin, kita terbang ke Pulau Dewata Bali, di mana keindahan alam berpadu dengan tradisi spiritual yang kaya dan semarak. Di sini, di tengah sawah yang menghijau dan pura yang megah, tarian barong bukan hanya pertunjukan seni, tapi sebuah ritual sakral yang telah dilakukan selama berabad-abad. Bayangkan, di bawah langit tropis yang berbintang, alunan musik gamelan yang ritmis dan magis memenuhi udara. Penari-penari dengan kostum yang rumit dan topeng-topeng yang ekspresif menghidupkan kisah epik tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Tarian barong bukanlah sekadar hiburan, tapi sebuah ritual pemanggilan roh pelindung yang dianggap sebagai aspek dari dewa. Melalui gerakan-gerakan yang terkoordinasi dan mantra-mantra yang diucapkan, para penari memasuki kondisi trans, membuka diri mereka sebagai wadah roh suci untuk hadir dan memberkati masyarakat. Di Bali, batas antara dunia manusia dan dunia roh begitu tipis, dan tarian barong kena mesti yang menghubungkannya. Perjalanan kita berlanjut ke jantung gurun Arizona, tempat suku Hopi telah hidup selama berabad-abad. Di tengah lanskap tandus dan keras ini, mereka menjaga tradisi spiritual yang kaya dan unik, yang berpusat pada pemanggilan roh-roh suci yang disebut Kachina. Bayangkan, di bawah terik matahari gurun, suku Hopi berkumpul di plaza, ruang terbuka di jantung desa mereka. Para pria mengenakan kostum-kostum rumit yang terbuat dari bulu, kulit binatang, dan topeng-topeng kayu yang diukir dengan indah. Mereka adalah perwujudan fisik dari Kachina, roh-roh yang mewakili kekuatan alam seperti hujan, angin, dan kesuburan. Tarian Kachina bukanlah sekadar pertunjukan. Ini adalah doa yang hidup, permohonan kepada para dewa agar memberikan hujan yang cukup untuk tanaman mereka, melindungi mereka dari bahaya dan menjaga keseimbangan dunia. Melalui gerakan-gerakan ritmis dan nyanyian-nyanyian yang sakral, para penari Kachina menjadi perantara antara dunia manusia dan dunia roh, menyampaikan doa dan hadirat kepada para dewa. Dari gurun Amerika Utara, kita menyeberangi lautan menuju Haiti dan Afrika Barat, tempat tradisi Vodun telah bertahan selama berabad-abad. Vodun adalah agama yang hidup dan dinamis, di mana dunia roh dan dunia manusia saling bersinggungan dalam tarian spiritual yang intens. Bayangkan di tengah malam yang dipenuhi dengan aroma dupa dan ketukan drum yang menggetarkan, para pengikut Vodun berkumpul di Hounfor, tempat suci mereka. Di sini, di bawah bimbingan seorang Hongan atau Mambo, pendeta Vodun, mereka melakukan ritual pemanggilan Loa,
roh-roh yang merupakan perantara antara manusia dan Bondye, dewa tertinggi. Dan dalam ritual Vodun, Loa tidak hanya hadir sebagai entitas tak kasat mata. Mereka merasuk ke dalam tubuh para penari, mengambil alih pikiran dan tubuh mereka, menari, berbicara, dan bahkan makan melalui mereka. Ini adalah cara hidup, cara untuk terhubung dengan kekuatan spiritual yang memengaruhi setiap aspek kehidupan mereka, dari kesehatan dan kesejahteraan hingga cinta dan keberuntungan. Perjalanan kita berakhir di Jepang, negeri matahari terbit, di mana tradisi Shinto kuno hidup berdampingan dengan modernitas yang gemerlap. Di balik fasad kota-kota besar yang ramai dan teknologi canggih, keyakinan terhadap kami, roh-roh alam dan dewa-dewa lokal masih tertanam kuat dalam budaya Jepang. Bayangkan, di tengah hutan bambu yang tenang dan kuil-kuil Shinto yang megah, keluarga pendeta turun-temurun dengan khidmat melakukan ritual kuno. Mereka adalah penjaga tradisi, mewarisi pengetahuan dan praktik spiritual yang telah dijaga selama berabad-abad, untuk memanggil dan menghormati kami yang menghuni alam semesta. Melalui doa, tarian sakral, dan persembahan makanan, mereka berusaha untuk menciptakan harmoni antara manusia dan alam, antara dunia fisik dan dunia roh. Mereka yang masih melakukan ritual pemanggilan dewa ini tidak meminta bukti. Mereka hanya menjaga jembatan antara manusia dan langit, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Apakah para dewa benar-benar masih bisa dipanggil hari ini? Atau ini hanya cara manusia terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya? Tulis komentarmu di bawah, like videonya, subscribe channel ini. Jadi nulis lonceng, gaya kating gun misteri lain yang masih in ini.